Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi zakat produktif di Zakat Sukses Depok dalam perspektif fikih muamalah. Dalam hal ini kami mengambil tema implementasi zakat produktif di Zakat Sukses Depok dalam perspektif fikih muamalat karena pertamanya di era pandemi tersebut kita tahu bahwasanya banyak sekali kemiskinan banyak terjadi terutama di Indonesia. Dan kenapa penulis mengambil di daerah Depok? Karena ada yang hal menarik di Zakat Sukses. Di Zakat Sukses ini telah mendapat WTP, wajar tanpa pengecualian, beberapa tahun, kurang lebih dari 6 tahun, dan juga berkontribusi di SDGs. SDGs itu adalah program dari PBB untuk rencangan bagaimana bisa masyarakat itu bisa lebih maju dan lebih mandiri utamanya. Dan juga satu RW, satu pengusaha. Ini tolong disebutkan di mana? Di Laz kan ya? Iya. Sebagai ambil zakat tuh. Tulislah bukan di Zakat Sukses Depok. Sukses Depok ya. Dr. Hendra Khalid MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih Pak Kaprodi, Pak Dr. Syarif, dan ada guru kita bersama Pak Prof. Dr. Abdul Wahab dan dosen-dosen lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ahmad Robani, apa yang menarik dari kajian tesis Ustadz Robani ini kira-kira? Jadi sudah banyak Pak Dr. Syarif sampaikan. Implementasi pendistribusian zakat produktif. Bukankah ini sudah banyak yang bahas? Apa yang menarik kira-kira? Ya, karena itu tadi telah dibahas bahwasanya Zakat Sukses ini merupakan salah satu model nasional dan begitu banyak penghargaan dari Basnas. Pertama kemarin tahun ini mendapatkan Basnas Award dalam pendistribusian zakat produktif. Terus bagaimana di Zakat Sukses ini bisa menghimpun dana miliaran rupiah yang awalnya hanya puluhan juta. Menariknya itu terus bertumbuh. Sama seperti zakat kan artinya tumbuh dan berhasil dalam program SDGs dan bekerjasama dengan PBB untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Saya hormati Profesor Dr. Abdul Kaprodi, Bapak Syarif Hidayatullah, kemudian penguji sekaligus penguji, kemudian penguji kedua Dr. Hendra Khalid. Yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan judul dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran zakat profesi sistem payroll di PT PLN Persero Corporate University Jakarta. Yang akan saya bahas kali ini adalah latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, kajian pustaka, kemudian metode penelitian. Nah, yang pertama adalah tentang latar belakang masalah. Yang pertama yaitu tentang potensi zakat profesi. Jadi di Indonesia di era digitalisasi kali ini bahwasanya banyak dari tenaga manusia yang sudah mulai tersisih. Jadi karena tersisihnya tenaga manusia, jadi yang dibutuhkan itu untuk jasa manusia sedikit karena banyak menggunakan teknologi. Jadi maka dari itu jasa manusia sangat dihargai dan dapat bayaran atau gaji yang sangat tinggi. Kemudian tentang fikih zakat profesi. Nah, fikih zakat profesi ini adalah termasuk fikih kontemporer karena zakat profesi belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena zakat profesi ini salah satu pencetusnya adalah Profesor Yusuf Qaradawi dan beberapa ulama yang lain. Kemudian selanjutnya tentang perbedaan pendapat para ulama, bahwasanya di sini banyak terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya zakat profesi harus dikeluarkan karena termasuk zakat mal.
Kemudian ada pendapat juga, bahkan MUI mengatakan bahwasanya harus dikeluarkan, akan tapi dengan syarat harus memenuhi nisab dan haulnya. Itu fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Kemudian sistem pembayaran zakat profesi. Nah, di sini di PT PLN sistem pembayaran zakat profesinya dengan menggunakan sistem payroll, yaitu potong gaji secara langsung. Jadi tidak meninjau haul dan nisab dari pegawai ataupun muzaki yang bersangkutan. Nah, kenapa saya mengambil penelitian ini di PT PLN? Karena PT PLN adalah salah satu BUMN terbesar yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Nah, di Corporate University, PT PLN Corporate University Jakarta ini memiliki 11 unit di seluruh Indonesia. Kemudian, dana zakat yang didapatkan cukup besar karena bisa mencapai 2-3 M per tahun. Kemudian salah satu alasan yang lain adalah bahwasanya ada beberapa pegawai yang masih ragu, pegawai atau muzaki yang masih ragu dengan zakatnya. Nah, ini sehingga menjadi acuan buat saya untuk melakukan penelitian sehingga bisa digunakan sebagai acuan atau panduan landasan dari zakat profesi tersebut. Kemudian sistem pembayaran dari penghimpunan zakat profesi di PT PLN ini dengan sistem payroll, yaitu yang secara langsung diambil dari gaji pegawai. Itu latar belakang masalah. Kemudian perumusan masalah, bagaimana mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT PLN Corporate University, kemudian bagaimana status dana zakat profesi yang dibayarkan oleh pegawai PT PLN Persero Corporate University Jakarta, kemudian bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT Persero Corporate University Jakarta. Ya Allah, Pak. Baik. Nah, ini tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll. Yang pertama tentang zakat profesinya. Di jam segini maksimal. Kepada yang terhormat Bapak penguji, Bapak Dr. Sarif dan juga Bapak Dr. Hendra, proposal tesis yang berjudul Pengaruh Merger BRIS, BSM, Bank Rakyat Indonesia Syariah, BSM, Bank Syariah Mandiri, dan BNIS, Bank Negara Indonesia Syariah, terhadap tingkat kepatuhan syariah, kinerja keuangan, dan tingkat efisiensi BSI, Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa perkembangan perbankan syariah ini dari tahun ke tahun meningkat, sebagaimana grafik atau gambar satu-satu. Kemudian tahun 2000 sampai 2002 ini ada isu yang menarik, ya. Itu adanya merger dari 3 bank syariah milik pemerintah atau milik BUMN, yaitu BRIS, BSM, dan BNIS, yang menjadi Bank Syariah Indonesia. Saya katakan menarik karena memang banyak, menurut catatan dari trendsgoogle.com, ini ternyata yang mencari tentang BSI, Bank Syariah Indonesia, ini meningkat setelah terjadinya merger Bank Syariah Indonesia. 3 bank tadi menjadi Bank Syariah Indonesia, ya 1 Februari 2021. Ini kita lihat grafiknya, grafik gambar 1-2 meningkat seperti itu, sehingga menarik bagi saya untuk melihat lebih lanjut seperti itu. Kemudian dari berbagai alasan, ya, mengapa kok pemerintah melakukan merger 3 bank syariah tersebut, ini dapat dikelompokkan. Nah, ini saya kelompokkan sendiri ini, ya, yang sifatnya memang pasti, ya, seperti bahwa merger ini akan meningkatkan aset, ya, itu memang sudah pastilah karena 3 bank dijadikan 1 seperti itu. Kemudian meningkatkan jumlah cabang layanan, ini juga pasti, ya.
ya, karena cabang-cabang bank-bank tersebut menjadi lebih besar. Kemudian yang ketiga meningkatkan jumlah produknya, produk layanan maksudnya. Ini juga Pos positivis. insya Allah bisa, karena dari laporan saya sudah masuk ke bank websitenya ada lengkap, kemudian juga bank-bank yang lain. Jadi untuk laporan keuangannya insya Allah tersedia, Pak. Kemudian semua ya berkas. Ya. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.